Irin na ilan di Tuhan na keperluan. Kaya baina na penting nga masih pati berbicara tentang ketaatan baru. Pada ayat itulan baina nga manta kesambung ayat masa akan datang sebab na bulan Jun na penting nga bulan memang harus tema dan minaan petetap masa dinga karena bulan Jun na nga adalah bulan penginjilan seluruh isai bisamba. Jadi semua firman Tuhan baik kelompok silkan harada kebaktian kelompok sel nga. Sekarang ini kelompok sel pentingnya lebih kepada pemberitaan. Kebaktian biasa nununa nga berbicara tentang penginjilan. Aso idot masalah dati magi sharing-sharing tentang penginjilan. Betapa penting kepentingan penginjilan sebab adanya kita hari ini karena hasil-hasil penginjilan. Kayak masih ketaatan baru, jadi konsep baru. Konsep ketaatan baru napa bae nanti nga inapait minggu lalu nga berbicara tentang nenuri. Saya dah kayo kasaro di minggu lalu. Kesatuan dan kepelbagaian. Nga bae na pemantau kepelajaran tinga, pelajaran tekan napa bae nanti nga kemerdekaan dan suara hati atau hati nurani. Saya dah kohara hati nurani. Saya dah hati nurani binatang. Elan ko sanay inapalat binatang nga mereka tidak ada hati nurani. Mereka hanya boleh menghidup dan kehidup ya lo aku ilanam ingkura keprimanan di tengah binatang itu hari binatang dit apandai nya memang asa hati nurani dalo nga mereka boleh taat dengan cara Tuhan sendiri dot mencipta dalo koy. Tuh, hindi kau ako na paditaso ko, hindi kau ni taso ko. Duduk ka na pa nga, hindi kau no. Nakuror itu iyo di, sebab na pa nga haray dot ketaatan dalo nga ay si hati nurani dalo di nga. Ako di kay lompeng kurto, ako pa nakaji bahagian dot kebinatangan niyo. Nga ako landit nakabelajar tentang dot kebinatangan. Are pakar binatang itu. Nah. Saya dong are pakar binatang. Nah, ilaan nga iri bahagian dot iri nga. Pakon ko iri dot kepakaran ti. Nah. Yang penting hari ini kita akan belajar tentang konsep ketaatan baru yaitu kemerdekaan dan suara hati. Tidak boleh dipisahkan. Suara hati cerminan suara hati itu cerminan pada suara hati datingnya dari kemerdekaan yang daripada hasil kuasa roh. Semua kita hari ini sudah merdeka. Kita semua sudah merdeka. Kemerdekaan adalah roh Allah dit imanguhup dati bagi Allah kamian lo. Kan di kemerdekaan ana di aratu di. Ana dia ratu hidusa, tidak. Tapi kemerdekaan itu adalah dari roh sendiri membantu, menuntun dati gisom kehinaan dat Tuhan, gisom dati kepatayon. Dan itu akan cerminan daripada suara hati orang percaya. Belajar tahun kami andat suara hati. Suara hati atau hati nurani. Orang Indonesia lebih kepada suara hati. Nga bahasa Malaysia apa nga lebih kepada hati nurani. Nga yati na Malaysia nga bully ngadu suara hati nurani nga ase bezalo. Nah, dipahami secara bermacam-macam sebagai kepekaan moral. Hati nurani adalah kepekaan moral dalam hati tentang benar dan salah. Yaitu suara Allah dalam hati atau pikiran manusia membuat penilaian moral. Berbeza di suara hati tulundit apa tumbayaan Tuhan. Nunu harohi suara hati nurani ditulundit apa mengalami kemerdekaan. Menuhu na pemasita sonong kay. Tetapi berbeza dengan hati nurani yang sudah dimerdekakan. Ira itu apakah yaw tentang kailah kape yaw daham ko it aasonong ma aasonong.
Bukan hanya sekadar apakah no, tapi dengan serta merta suara hati itu akan membimbing juga kita kepada kebenaran. Secara tradisional atau secara it dari dulu ada dua unsur dalam hati nurani atau suara hati. Dari segi zaman bahagian Alkitab tinggal ada dua perkara. Pertama apa nggak? Kesadaran manusia atas peraturan atau prinsip berkelakuan yang mengikat secara universal. Main apa nggak? Harus kesadaran detulu tentang peraturan atau prinsip pengkurah kepada prinsip dia memansai kewaya-wayaan itu senang. Kedua, kemampuan detulun menghubungkan peraturan umum untuk case-case tertentu. Karena di kemampuan menghubungkan diiati peraturan di case-case tertentu. Kailah tak di peraturan di. Hangai peraturan di taasono. Ilan nanti bahwa hati nurani atau suara hati netinga merupakan kapasiti secara universal atau menyeluruh yang dibangun di dalam diri umat manusia melalui penciptaan dan kinerahingan juga sebagai elemen gambar Allah, gambaran Allah kan napa disuang pembacaan dasar menjadi serupa dengan Kristus adalah cerminan, dah bilang cerminan gambar Allah. Artinya hati nurani itu adalah cerminan gambar Allah. Cerminan sifat-sifat Allah, cerminan keinginan hati Allah, cerminan kehendak Allah, itulah suara hati yang sudah dimerdekakan. Dan hati nurani sebagai hakim, ini yang sangat penting. Hati nurani yang sudah dimerdekakan oleh Kristus itu nggak sebagai hakim dan mengabaikan semua tingkah laku membawa perasaan bersalah dan kesadaran dan menunjukkan kepentingan untuk bertaubat. Kesadar hakim bahwa itu napa mau titipas semailin mati osonong tiwon saya nuti perlu ka mati berubah perlu ka bertobat, lalu suara hati itu dan roh itu sendiri akan membimbing pas semailin untuk bertobat daripada kesalahan. Jadi ini suara hati. Seterusnya hati nurani pentingnya irini memandu dati, memoyok dati, mengarah, memperingati dati sebelum bertindak. Sebelum tak bertindak, minamora apa yang kadi suara hati, dan akhirnya bertindak dengan tepat dengan hati nurani yang baik. Panduan dari dalam, kira nak suara hati yang pentingnya panduan dari dalam sebelum tindakan di luar. Pemain apa nggak? Quality control, roh kebenaran, roh kemerdekaan itu adalah suara hati yang menjadi quality control dati sebelum ada di dalam dan sebelum tindakan di luar. Ilono suara hati atau hati nurani. Dan perlu ada ketaatan, perlu ditaati, dan ketaatan baru itu harus progresif atau berterusan dengan suara hati yati, suara de ginao dati. Inunui moros-boros ditesenang dari ginao dati. Setiap hari ada suara Tuhan dalam kita ini. Harus tiba-tiba suara hati lagi buka, tidak. Tapi sebenarnya setiap firman Tuhan yang kita baca, setiap khotbah yang kita dengar, sebenarnya itu terus menerus bersuara dalam hati kita setiap hari. Masa menanam, mengomot parai, menuri gata, maisabu maitai kah. Semua suara-suara Tuhan itu terus menerus. May tandasnya kadi suara hati letenas, tuntugay na kamalat tandas kam, menuhun ni suara hati dot menuntug di tandasnya, kadi kedagingan, padulilah ka, jadi di na tuntugit, itu suara hati, sampel lah itu sebenarnya suara hati.
suara hati kita. Nah, kita lihat pembacaan 2 Korintus pasal 1 ayat 12. 1 Korintus 1 ayat 12 pengka bacawanku ngaharap dua hiti terjemahan dot bahasa Indonesia hari-hari lebih jelas ngabacawan ke pelot Indonesia it Alkitab biasa Indonesia. Inilah yang kami megahkan kata Rasul Paulus, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Aku baca terjemahan BIMK. Kami bangga. Kalau dikatakan di situ kami megahkan. Tapi di sini kami bangga. Sebab hati nurani kami meyakinkan kami bahwa hidup kami di dunia, terutama hubungan dengan kami dengan saudara, sudah kami jalankan dengan ikhlas dan murni. Kami melakukan itu bukan dengan kebijaksanaan manusia, tetapi dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Jelas kepehiti koi. Di bahasa Indonesia sehari-hari ya, saya suka tuh membanding-bandingkan itu. Saya suka ini bahasa Indonesia hari-hari itu lebih jelas kepio. Nah, kamu download lah tadi Alkitab di telepon itu bahasa Indonesia sehari-hari. Bagus betul terjemahan di sana. Ada harot kaitan kedekatan di bahasa Yunani Ibrani. Lot bahasa Indonesia hari-hari. Lot saya suka senangan pulo. Oke. Orang Kristen putih mengenal orang Kristen kekenal mengalami pertolongan dari Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus. Itu sebelum deminatay kad boros dau iswang dot minatay lagayu salib. Kadau aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga 18. Sejak peristiwa Pentakosta, Roh Kudus menyertai detulun-tulun dia tumbayan dau sepanjang usia gereja gisom inondong gisom. Inapahit bagian pelajaran pemuridan kedua, yaitu Tuhan dalam perjanjian baru berbicara tentang inkarnasi dari koi. Nunu kami inkarnasi, apat inkarnasi, keilahian, kepenuhan Roh Kudus. Inkarnasi napa pertama nasusu Tuhan. Inkarnasi napa kedua kemudian diri pemuridan di kedua itu pada kanan apa pemuridan di pelajaran kedua Perman menjadi manusia. Diri minanda pusat supaya tekanan di setiap tenaga pengajar. Harus 4 inkarnasi, tidak cukup hanya amu apa lu inkarnasi itu hanya dia akan lahir. Dan dia juga tidak akan penuh kalau dia hanya mati menderita. Nunu gaguna Tuhan dot minatay may ketungag. Ano nuguna tuminungag tamad. Tungag na di, mantadi kapatayo ng angoy na ulang surga, nga minajanji yaw, iti ko po. Angoy ako po, nga sebelum kematian Kristus, dia memberikan satu janji, bahkan dot, angoy yaw ilang sawat, damot daw ilang sawat, ilang surga, ang pinatahak daw roh kemerdekaan. Ilo nala suara hati. Perman menjadi manusia. Sampai bila-bila Perman itu menjadi manusia. Itu ada roh, suara hati nurani yang terus menerus dan memperingati, menjadi hakim. Ipapat tuduk dati honggoy tak senong. Itulah Roh Kudus adalah pribadi ketiga Itri Tunggal Allah dot pinatahak dot kinerengan iginaw datin meros-beros dot setiap saat. Itulah suara hati.
dalam karya keselamatan Roh Kudus, pentingnya mengaplikasikan karya penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus isang kayu salib. Jadi orang berdosa yang dipilih oleh Allah Bapa sehingga mengalami nendadi yang kita kena pilih oleh Tuhan, yang ada di gereja ini adalah pilihan Tuhan, yang telah mengenal Tuhan, yang telah mengambil keputusan untuk bertobat, mengalami kelahiran kembali, beriman dan bertobat, dibenarkan, dikuduskan serta ditolong sehingga bertahan sampai akhir. Jadi Isaidi menuntun dati supaya bertahan sampai akhir adalah suara hati. Suara hati dati. Dalam konteks pengudusan dan ketekunan, Roh Kudus adalah penolong orang percaya mulai dari mengerti, memahami yang firman Tuhan, memampukan dan melakukan firman Tuhan, meningkatkan firman Tuhan kepada orang percaya sesuai kehidupan iman dan pun saya jalani setiap hari. Itu karena ada suara hati. Semua didasarkan pada keyakinan bahwa Roh Kudus nahak dati pengertian kepada orang percaya mengenai firman Tuhan, menginspirasikan firman Tuhan, memberi kekuatan kepada orang percaya untuk melakukan firman Tuhan, mengoperasi firman Tuhan isuang lagi nau tulun-tulun dia tumbayanda Tuhan, menghasilkan karakter ilahi isuang da kepasian da tulun orang Kristen dan memperlengkapi orang Kristen melayani Tuhan itu karena ada roh kemerdekaan melalui suara hati. Mina itu kesembayang bayi nga suara hati idati. Harana de tak ke piyo da ke pudnya gaya suara hati menuhu dati may sembayang. Itulah suara hati dari roh kemerdekaan. Nah, itu nanti Paulus sangat menegaskan bahwa kalau sana tulun dia memiliki kesadaran moral dan menggambarkan bahwa orang percaya harus memiliki kepekaan tentang suara-suara dalam hati kita. Karena Roh Kudus selalu memberi suara-suara daginau dati supaya jangan ini kau lakukan, ini jangan kau lakukan, ini yang harus kau pertimbangkan. Jangan terburu-buru, jangan katakan ini, lakukan ini. Tetapi kita sedang berjuang dengan perjuangan kita, peperangan yang sangat hebat. Kanan suara hati dari Allah, kiri suara hati dari kedinginan daging kita. Itu makanya Roh Allah memberikan kita kuasa Tuhan, memberikan kita roh kemerdekaan itu suara hati untuk melawan suara-suara kedagingan kita. Jadi mari kita melihat tiga perkara. Tiga perkara, silap typing. Ketiga perkara utama kemerdekaan dan suara hati dalam konsep ketaatan baru. Bisa melalui ayat firman. Pertama adalah suara hati atau hati nurani memberi kesaksian. Kedua pelajaran ketiga, suara hati atau hati nurani membimbing kita kepada ketulusan dan kemurnian. Ketiga, suara hati atau hati nurani adalah kasih karunia Allah. Melalui pembacaan dati tinu. Baik pada pelajaran lot pertama, suara hati memberi kesaksian. Nah, inilah yang kami katakan Rasul Paulus, inilah yang kami ayat yang di situ. Inilah yang kami magakan yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Baik Rasul Paulus menderita, baik Rasul Paulus dicaci, baik Injil tidak diterima, baik orang mengutuk, tidak menerima, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang mengancam, beri kesempatan untuk menjatuhkan Rasul Paulus. Tetapi kesaksian yang besar suara hati dalam hati Rasul Paulus tetap tebah, tetap kuat, tetap kerjakan keselamatan, tetap melaksanakan pelayanan. Dan itulah kebanggaan di Rasul Paulus karena ada suara-suara roh yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus ketika menghadapi penderitaan. Nah, inilah yang kami megahkan. Perkataan inilah yang kami megahkan dalam konteks ini adalah kemegahan menunjukkan sesuatu yang orang banggakan atau alasan membuat orang bangga. Alasan membanggakan Rasul Paulus mulang piadat hilayau penjara
Walaupun tidak diterima, walaupun ada yang mengancam, ada yang tidak menerima pelayanan Paulus, tetapi menjadi kebanggaan, alasan menjadi kebanggaan, kebanggaan artinya yang mendorong dia berkomitmen, mendorong dia melakukan pelayanan, dia bangga melakukan pelayanan, dia bangga melakukan itu semua karena ada suara hati di Ginawa di Rasul Paulus, dia tetap teruskan pelayanan ini. Paulus bangga karena kepasion pedaungan dikuasai oleh kasih karunia Allah dan suara hati menyokong kebanggaan Paulus sehingga dia tidak putus asa. Suara hati, kemudian apa suara hati tinggal? Suara hati berarti pengetahuan yang didapat orang setelah mengalami kemerdekaan. Harus di pengetahuan, harus di pemahaman. Ilan alo iman. Gisamdat suara hati dia terus dan meneguhkan, menguatkan dia dalam segala sesuatu, bahkan memberikan kebijaksanaan dan tulun untuk menguasai diri. Kemerdekaan dalam Kristus dapat tercermin dalam hati nurani. Next, keinginan atau kehendak Tuhan itu cerminan hati nurani orang percaya. Roh kemerdekaan memberi cerminan kepada kehendak, keinginan orang di dalam hati. Itu pertama kemerdekaan daripada menghakimi manusia. Harus di kesadaran bahwa dia tidak perlu menghakimi manusia karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Penghakiman itu milik Allah. Tidak ada hak manusia untuk menghakimi dirinya dan menghakimi sesamanya. Itulah hati nurani. Kedua, memiliki keyakinan dalam hati. Harus di keyakinan hiriginawo untuk terus tegumirat ikineringan. Itulah hati nurani kita. Tidak menghukum diri, tidak bimbang dan tidak mendasarkan keputusan moral dan tindakan mendasarkan keputusan moral tindakan kepada iman. Itulah suara hati. Karena Paulus, tegas kepada Paulus, jangan kita mencemari hati nurani atau mencemari hati nurani orang lain. Pemain apa enggak? Kada abi prasangka, kada abi meninalo. Kebaca ada di status tulun dahirin. Kebaca ada status tulunnya ay narait ngarandau nga meninalo video kemoyon. Itu perlu kita hati-hati juga kan. Tapi suara hati yang akan menguatkan kita supaya mengabaikan hal-hal yang kita lihat dan yang kita dengar. Dan suara hati dijelaskan itu apa suara hati tinggal kata sifat atau kata sifat itu baik atau buruk. Mantang dapat bacawa aku nablati mau menggit membaca itu 1 Petrus 2 ayat 19 dan Ibrani 10 ayat 2. Itu dapat hati nurani tinggal adalah sedar. Hati nurani adalah kesedaran. Kalau dalam bahasa Yunani ini suara hati atau hati nurani adalah sedar. Sedar. Maida urawahi sempaping sedar kan toh. Sedar kan toh. Kadayati odop sedar. Kemarin apa tinggal? Suara hati adalah kesedaran. Kesedaran pribadi kita tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak benar. Hati nurani adalah kesedaran. Suara hati adalah suatu kesadaran baik di perbuatan baik atau perbuatan yang benar. Nah dikatakan ayat firman Tuhan ditikang suara hati kami memberi kesaksian ke Rasul Paulus. Artinya hati kami memberitahukah. Pengertian apa di Rasul Paulus, suara hati kami memberi kesaksian. Ada yang sedang memberi kesaksian dalam hati kita. Roh sedang bersaksi kepada diri kita bahwa, oi pas semailin, matika nga amno, pengka apa wonsoyono, kah? Ataupun memerasakan apa di terlanjur cakap, saya dak udah kepriman teti, yuk saruk teti. Setiap kali mesuarat perbincangan
majelis sidang. Oleh ako nahilawalay nga. Kadang-kadang kalau saya ada kata-kata tegas saya di situ, nga kadi suara hatiku, kadi suaraku, tegas kok kepiyo kah. Nah, perlu haro kesadaran dati. Apapun yang kita lakukan, kita akan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu roh sedang berbicara pada kita. Nah, itu makanya apa yang kita lakukan, kauli ta kahilawalay, marabara si ginawa at kapuriman ta kanapan merasa bersalah, artinya suara hati kita sedang mau memberitahu kepada kita. Dan sebaliknya, ada orang sedang mengeritik kita, ada sedang orang mempersalahkan kita, dan membuatkan kata-kata kita tidak betul. Mungkin kita menasihati orang, tetapi niat kita itu sebenarnya tulus untuk menasihati orang, menegur orang, niat kita bagus. Tetapi orang lain mengatakan bahwa cara kamu tidak betul. Tetapi roh hati nurani itu juga akan memberi kesaksian bahwa Maylin betul juga kamu cakap itu. Tapi orang lain tidak boleh menerimanya. Oleh itu jangan ambil hati. Abaikan itu. Karena itu akan melemahkan semangatmu untuk melayani Tuhan. Teruskan. Dan itu yang telah dirasakan oleh Rasul Paulus. Melihat itu ya di. Orang lain memperlekehkan nasihat kita dan teguran kita. Dan kalau kita mau terus menerus dengar kritikan itu akan melemahkan sampai bila pun ayati menjadi dewasa. Hati nurani akan berbicara kepada kita. Elan kesan ada tinggal pekah tentang suara hati. Tetapi kadang-kadang kemanusiaan kita pentingnya lebih daripada suara hati. Suara hati keras, menegur, memperingati kita bahwa itu tidak betul. Tetapi keinginan daging kita juga sangat kuat. Kita dati iso tayangan, sampaping na pakakal nga, ito merasuk, iri-iri irabas di Maylin, pingka. Merabas di Maylin, kadaw hilo nga apurak. Maylin, kadaw, kau jangan lakukan. Adit iso, adit aragang at tom baju di Pak Maylin nga. Wah saya napa? Wah saya nunda pa nangapain ka ako. Jangan kadit apurak. I Maylin nga apurak baju. Kadi nga, maka adit tinanto ko. Ano pa akwat kapir roh kebenaran lagi ginawa dati om. Romahon to ko itom baju. Roh kedagingan dati. Karena kita sedang berperang. Itu makanya roh Allah memberikan roh kemerdekaan dati untuk melawan suara-suara sumbang. Suara-suara dit menakutkan kita. Suara-suara dit membuat hati meninalom. Suara-suara dit membuat kita putus asa. Suara-suara dit membuat kita mau menghakimi orang. Suara-suara dit mempedulikan negara ini mempedulikan kritik penghakiman Tuhan, penghakiman Tulun. Akhirnya kita mengabaikan suara roh, abaikan. Pedulilah mereka mengatakan teruslah datang kepada Tuhan. Sampai bila? Makin nangau tak kenapa saya beras Tulun ya ham. Sampai bila kita bertumbuh. Mga ito ko na sambayanga. Ay, bayno, naging may sambayang. Christmas na may nasambayang ka. Mo'y naakan na Christmas, ay may sambayang dot. Akon ka Christmas yo kan nurongo. So kira dat hara nurongo dat itiyo di. Ama ako na di Christmas tom dapan niyo ka. Kalau kita terus-menerus cakap kata orang sampai bila kita bertumbuh. Tapi pekahlah terhadap suara hati yang mendorongmu untuk terus ke gereja. Maan ko na pamatidaya ikuto kadaw ginawa ko tig makarango da boros-boros at hanggo-hanggo nga uhang ano tumingkod jadi pasto min susah-susah idot jumadi pasto
dot pakinangahan ibaras tulun niya. Nga saya rasa bahwa yang kita megahkan, banggakan adalah panggilan Tuhan dalam diri kita. Kada pelagasa at kapasian natin moyo na beras na tulun. Ini dalam konteks dat ko ka. Konteks dit mendengar dit papalama iman dati. Harama tiga konteks dit mendengar oh kadi mata ko makinungo nasihat na tulun ti hoy to kadi pa samailon akon. Ada konteks dia komen pendapat nga suara-suara di taas nong. Tapi dalam masa yang sama suara hati itu suara Tuhan menuntun dati mantap tinus next kedua itu baru tentang kesaksian fungsi hati nurani dati adalah memberi kesaksian ginawa dati suara hati memberitahu memperingatkan membela. Paulus juga menyebut suara hati sebagai membebaskan dia dari tuduhan bersalah dan di tempat lain disebut sebagai suara hati yang suci dan murni. Kesaksian itu berasal dari suara hati, bersaksi terus menerus matigati roh ti bersaksi dan pengka perlu po saya no iti na perlu man po saya sama seperti hati nurani pentingnya terus menerus bersaksi dari ginawa dati. Paulus dalam Roma 9 ayat 1 kadang menyebut kesaksian suara hatinya dalam Roh Kudus. Berarti penilaian hati nurani di Rasul Paulus memberitahu di Rasul Paulus bahwa iti perlu saya mulong piad harot pira sangkaan. Dan jemaat Korintus ada sebahagian jemaat Korintus di nokura tu pengkaah di Rasul Paulus. Jadi di tempat lain juga Paulus mengaitkan suara hati ini adalah iman. Yaitu bila dia sekiranya pedat harhot imbabawon dati suara hati itu adalah iman dati, keyakinan dati untuk terus gembira di Tuhan. Karena suara hati na pedati tinggal selalu di dalam perjuangan. Berperang, terus menerus berperang dengan keinginan daging kita. Jadi itu makanya miagaan lagi dit secara khusus lagi kadang miagali contoh dat mengakan daging dit tentang da berhala. Bacaan pedati di 1 Korintus pasal 8 ayat 7 berbicara tentang dat mengakan pengkukura ditulun dit percaya. Milo toy mengakan dat daging dat penyembahan, dipersembahkan. Nah dalam konteks na penandati milah toy tulun di atumbayaan da Tuhan mangakandit nunugar diit kagade nunugar di ketua kampung sogit milah toy itu napetinga di 1 Korintus 8 ayat 7 dalam konteks sepadati nandanga milah toy tulun da Kristian mangakandi sogit it wagak dipinutung dengar suara hati kita. Kemudian tidak ada masalah sekiranya hati nuranimu untuk mau suruh kau makan, makanlah. Tetapi kepuriman hati nurani nudhara turun tersandung, jangan menyandung. Artinya, kalau hati nurani kau memperingati supaya jangan mencermari hati nurani orang lain yang lemah, kaisang na konteks deh. Haram tiga tulun dit abing lemah ada iman. Gerong ne pemimpin gerong ne pastor mengakan nila sogit ka. Lebih baik jangan makan kalau ada orang-orang sekeliling tersandung. Contoh PK Kedau. Baru-baru gitu tahap kurang nakapiraha kita aku balik-balik makan obat penambah darah masih juga. Lalu taka ako na pentingnya jenis dit namilam menginum di taut. Ay di pasti memelingin si taut ya kak. Kembali na din sa tutin. Jadi suhuan di dokter mga kanser kuriku, minum pingkala. Jadi kembali na padi nga pengkura cara minum di, sebab dia pentingnya timbalan berdahari. Kada nga inum depan-depan tulun dia. Inum meri walay. Untuk kesehatan. May pagirin angay ako na pumalidat. Mga kano ko dot saya berminat ako dot
inugari di aminat ko dot sekali-sekala nga tidak selalu aminat ko mga minum dit ayam kampung masak lihing. Maya ko nila dia nga tulong dulu kasih masuk plastik yang hitam itu, saya takut orang dampak nanti tersandung. Akan keinuman. Artinya kita diberi satu hati nurani akan kematiga maginum nga khusus untuk kesehatan. Itu natit perlu dot intangan dati kalau hati nurani kita bilang janganlah. Kada yati penyandung orang yang mudah tersandung. Jangan melemahkan, jangan menyandung orang yang lemah hatinya, lemah imannya. Ini konteks kesehatan kah? Kan kemanua ko natin maginom yo. Ay boleh maginom nga. Kada kita tulun ka di pasto. Kon ko ka untuk kesehatan. Nah, artinya kalau hati nurani kita jangan. Dan itu dalam konteks mencemari hati nurani orang lain. Tapi dalam konteks hati nurani lebih luas lagi adalah dia akan memberi kesaksian bagi hati kita, memberi kesaksian dalam diri kita setiap hari kadawon sayati. Begini, kemayan na pentingnya setiap kita, koilo yatim hong itaasonong ka. Semua kita tahu. Kailan takot taasan na nga, sayon takoy. Artinya, inapay kapurimanan dati di kailan taasan ng di itu suara hati. Inapay kapurimanan dati di taasan ng sayon ri, berarti itulah suara hati. Nga mo sa ito ko. Ngagal di raswa, kailan takoy raswa di tinaasan ng. Tetapi kita buat juga. Karena makan. Kailan takay dadat nanuan takot Tuhan 7 hari, 6 hari bekerja. Kad Tuhan amoy nasambayang dah hari minggu iyo. Itu pun bukan 1 hari. Paling pun lama 2 jam atau 2 jam setengah kita di gereja. Kailah yati, suara hati berbicara, tetapi kita tetap juga tidak pergi sambayang. Kamena pa nga, hati nurani tetap berbicara. Hati nurani kita ongoy sambayang. Tapi karena suara yang lain mengatakan, gerong, nomotika tulun ka. Ataupun minali ka may sambayang ka. Suay pemeros-beros nalih ka na may sambayang ka di sawa atau kompinayan. Gorong, paling nila ako senangan kami di gorong. Mati diwasahit gorong, de pasto, gorong, de panatua. Gorong, kanad pemimpin gereja. Gorong, kanad asarum melayani, yun dokoy. Jangan berhenti, mari saudara-saudari, mari kita berhenti mengatakan ini karena itu kata-kata yang belum dewasa. Itu hak menghakimi adalah Tuhan. Suara hati kita berbicara terus menerus. Jadi ikutlah kata hati kita. Kailah bagi ayatin yati kesendiri keperimandat. Roh sedang bersaksi itu ginaudat setiap hari. Tetapi kita keraskan hati kita untuk mengabaikan suara hati Tuhan dan melakukan keinginan hati sendiri. Nah, seterusnya tinotit perlu suara hati membimbing kita kepada ketulusan dan kemurnian. Dikatakan ayat firman Tuhan binasa adat tinu bahwa hidup kami di dunia, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan hikmat duniawi. Hidup kami, kata Rasul Paulus, kemayan dapat hidup kami, ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu kami telah berkelakuan baik kah. Ini kata kerja termasuk tindakan hubungan sesama di Rasul Paulus kumat tulun de Korintus. Seterusnya di dunia ini, yang dapat di dunia ini frasa ini Paulus hanya menunjukkan kepada kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Yang dapat penekanan dapat datin. Perlu ada bimbingan, ada kuasa, ada roh
bukan dalam gereja sahaja, tetapi ditekankan oleh Rasul Paulus di dunia ini. Artinya di tengah-tengah masyarakat setiap hari sangat memerlukan kepekaan suara hati dati. Sebab kita na paggereja ya tihom asa igudaan na dati pensuang ti gereja iyo. Haroyo lah. Masa ako na menyampai firman Tuhan tinggal hari sedang membuka WhatsApp, Facebook, haro. Itu godaan dalam gereja. Ataupun pikiran kita melayang-layang hilo, no, tidak fokus. Tetapi berbeza dahilod di tengah-tengah masyarakat. Perlu kepekaan kuasa roh. Mereka pemimpin-pemimpin gereja yang berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi mereka yang berada di golongan orang-orang berpolitik, kita harus peka suara hati kita. Bahkan seluruh jemaat Tuhan berada di tengah-tengah masyarakat sana yang tidak percaya, perlu kita peka suara Tuhan. Siapa kita di tengah-tengah masyarakat? Kedua, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, Kak Rasul Paulus. Kemayan apa di Rasul Paulus? Khususnya dalam hubungan kami dengan kamu. Isai kamu lah adalah jemaat Korintus khusus. Kemayan apa Rasul Paulus itu tinggal menekankan hubungan yang baik kepada sesama orang percaya. Memang Rasul Paulus sepertinya tidak disangkal dia baik hubungan dengan sesama jemaat dan juga termasuk orang-orang Korintus di luar Korintus yang tidak percaya Tuhan. Tetapi penekanan Rasul Paulus itu jangan sampai hubungan kita dengan orang luar yang tidak percaya Tuhan lebih baik berbanding hubungan kita sesama orang percaya. Asanang hubungan dating kumatulun di atum bayanda Tuhan. Asanang hubungan to di tengah YB. Asanang hubungan to di tulun-tulun di atum bayanda Tuhan. Tengah menteri-menteri ka nunu napa tulun suai lo masyarakat suai. Tetapi kita tidak baik hubungan dengan sesama orang percaya. Ini penekanan di Rasul Paulus itu sangat kita harus hati-hati kah. Sebab suara hati itu harus membimbing kita secara khusus untuk memurnikan supaya tulus sungguh-sungguh hubungan kita sesama anggota tubuh Kristus. Jangan sampai senang ngaraag hubungan datit anggota jemaat, anggota yang percaya Tuhan, tetapi lebih baik hubungan kita dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Artinya magi kokot pe jemaat da isa bimarak-parak. Contoh kah? Magi kokot pe pemimpin di gereja isa bimarak-parak. Nga asa nangid hubungan dati dahil luar yo. Apakah itu baik? Nah, itu yang ditekanan di Rasul Paulus. Jadi mari kita pulihkan hubungan kita bergereja supaya hubungan kita di luar sana pun diterima dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, dikuasai oleh KHT, Paulus menunjukkan bahwa di dalam dikuasai oleh, karena pentingnya Paulus menunjukkan bahwa dia dan para rasul hidup bersikap dengan tulus dan murni. Artinya kita harus dikuasai oleh hati nurani kita setiap hari. Artinya kata-kata Yunani untuk ketulusan sebenarnya sama. Itulah pada terjemahan Indonesia tinggal ketulusan dan kemurnian. Nggak intangay ini bahasa Yunani iso na arti daw. Nggak biasalah penerjemah dia ada dua, ketulusan dan kemurnian. Tapi dalam bahasa Yunani adalah hanya berbicara tentang ikhlas atau kesucian. Tetapi tidak ada perbezaan ketulusan dan kemurnian sebab sama juga maksud dia. Jadi sebenarnya tapi yang sangat bagus di situ di bahasa ada asli daunga ketulusan dan kemurnian artinya keterbukaan atau keterus terangan tanpa tersembunyi.
itu sangat bagus. Saya suka menanggali firman Tuhan ini. Sebab ada sesuatu yang menarik dan memberikan saya pengajaran diri itu ketulusan pentingnya bukan hanya sekadar kita tulus rela memberi orang lain. Kita rela membantu orang lain. Kita rela untuk rela untuk mengutamakan orang lain, bukan, tapi yang sangat menarik dari rilonga ketulusan kemudiannya harus keterbukaan sesama, ada keterus terangan sesama, dan tidak ada rasa tersembunyi. Kemana mengait rasa tidak bagus yang tersembunyi dalam hati, tapi di luaran kamu tersenyum-senyum kambing, tetapi di dalam tersembunyi satu sikap yang tidak tulus, menyimpan sesuatu hal yang tersembunyi yang tidak diingini oleh Tuhan. Mari jemaat jauhilah ini. Tapi pekalah karena suara hati kita membimbing kita, menuntun kita untuk menghakis idua nerihai pasamailin, imenitinit doni ginawono. Idua nerih. Artinya kita terbuka. Kita terbuka. Termasuk terbuka untuk mengampuni. Keterbukaan, keterus-terangan itu sangat penting. Dan apa sifatnya, saya lebih suka terus terang. Depan-depan daripada ada hilau ke belakang memberos-berosanku. Munafik mati tiada. Bayangkan orang terima atau tidak terima. Yang penting saya terus terang dan saya berusaha untuk tidak menyimpan kepahitan. Dan ada orang begini, mau kuno sambayang aku senangan seseorang hilad isai bimarak-parak. Ini contoh harap asok teti. Mau aku disembayang lebih isai bitangkol. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan meninggalkan isai bimarak-parak dengan kepahitan. Tapi tinggalkan isai bimarak-parak untuk pergi ke tangkol dengan jangan tinggalkan kepahitan itu di sini. Cabut akar kepahitan baru pergi ke tangkol. Tidak masalah kalau ada isai bimarak-parak yang jumpa di warga tangkol, jemaat tangkol. Itu mengikut kita punya kebebasan masing-masing. Kalau kita selesa ke tangkol, selesa ke pengepuyan, selesa ke leguhang, ke kiaska, tidak masalah. Yang penting pastor saya mau bergereja di leguhang. Oh silakan dengan cara baik. Jangan tinggalkan isai bimarak-parak dengan kepahitan. Artinya ketulusan dan kemurnian sesama itu adalah ada keterbukaan, ada keterus-terangan, ketidaksembunyian di dalam hati. Tuh, ingkuro kepia cuma dipemimpin ke hebat-hebat ke berkhotbah di leleguhang, ke berkhotbah ke letangkol, kau masih tinggalkan kepahitan di isai bimarak-parak. Apakah Tuhan menerima pelayananmu di sana? Suara hati kita senantiasa berbicara, jangan lakukan itu. Yang terakhir di sini adalah kasih lagi sebelum saya pergi ketiga. Suara hati sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus, membimbing kita kepada ketulusan dan kemurnian, sehingga pertama pentingnya itu nanti suara hati dan tinggal menjadi dasar de pemahaman. Memahami dati doang ita asonong. Menjadi dasar dan pengalaman dati, pengalaman di ta'asonong, pengalaman di peruting keadaan, pengalaman masa lalu, memberikan suara-suara hati dato asonongin pengalamanku di gulu perlu saya ubah, dan juga menjadi dasar perbuatan orang percaya perlu diitipawon saya kedua. Suara hati itu menyadarkan kita dan menilai hidup, menilai pemikiran kita, menilai kerja kita dan pelayanan kita. Dan suara hati juga membintingi atau menguatkan pemahaman dati, keyakinan dati, karakter dan pengalaman hidup kita sebagai orang percaya. Keapat pentingnya ini yang sangat penting. Suara hati pada titinga itu nanti memurnikan hidup dati setiap hari. Supaya ada tonggo-tonggo pengakadawan saya lo, itu tipuan saya nu itu kita senang setiap hari. Dia memberikan kita motif hidup. Paingka aku memutung gata, keputungan apa gata dagangan, negata nu menak persepuluhan dari suara hati.
Setiap hari suara hati kita memurnikan motif-motif kerjaya kita, memurnikan motif-motif pelayanan kita, memurnikan setiap apa yang kita lakukan setiap hari, dan memurnikan pelayanan kita sebagai orang percaya. Bahkan suara hati dapat menguatkan hidup dan pelayanan orang percaya. Dan hal ini terjadi kepada Rasul Paulus. Pada waktu itu mereka menganggap Rasul Paulus mengubah rencananya dan menggeledahi Korintus. Tetapi ada sebahagian orang Korintus menganggap bahwa Rasul Paulus minang ubayan dit janji-janji dau. Tetapi Rasul Paulus memberi peringatan kepada jemaat di Korintus bahwa dat akan keiri maksud dau. Apa itu kemudian maksud-maksud tertentu. Sebahagian orang Korintus mengambil kesempatan di mengubah rencana Rasul Paulus di Korintus, berprasangka ia tidak baik di Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus menyatakan dari isuang bahagian suara hatinya berbicara menghadapi semua prasangka-prasangka sebahagian orang Korintus terhadap pelayanannya. Jadi tampinai kusangaran Tuhan Yesus, semakin hati bergiat, semakin tak berkomitmen melayani Tuhan, semakin agung suara-suara sumbang. Tetapi ingat, suara hati akan menguatkan kita. Abaikan itu. Sebab kalau kita mau ingat, mau dengar saja kritikan, sampai bila kita tidak akan bertumbuh. Nah, yang terakhir, suara hati adalah kasih karunia Allah. Saya tidak perbanyakkan Hurayanti. Tapi memang bukan hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Kasih karunia berarti suara hati ti. Pinatahak da Tuhan secara percuma dari keposian dati. Sebagai penuntun damai sejahtera dati menjalani kehidupan setiap hari sampai Tuhan mati, sampai Tuhan datang, sampai kita mati. Jadi Paulus kadang-kadang memakai kata kadangin menunjuk sifat-sifat khas manusia. Jadi kasih karunia Allah itu menunjukkan kebaikan Tuhan, nipu hawang Tuhan secara percuma. Akan kekinolit-kolit kekinorengan tinah ke Tuhan tanpa kita membeli. Kita tidak layak sebenarnya menerima kasih karunia Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kita kasih karunia. Berbanding isang pemuridan perjanjian lama, Tuhan dalam perjanjian lama ayat kita na kemuliaan Tuhannya terus matair. Makanya kenapa Musa waktu menyatakan suara Tuhan kepada umat, dia menutup mukanya dengan serudung. Sebab kemuliaan Tuhan itu sangat-sangat dasar. Tulun apa di kita ada kemuliaan Tuhan dit asanang neginawa ngaturus damatai dalam perjanjian lama. Amaran apa suara-suara ada Tuhan umat-umat Tuhan yang melalui para nabi-nabi, melalui orang-orang tertentu berbanding Tuhan dalam perjanjian baru. Atau kana tagal di dot mengai melalui dot paisamailin makinangul suara Tuhan. Hilat kepiat tandas hari suara Tuhan. Inilah Tuhan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Yaitu suara hati. Perman itu menjadi manusia, suara dalam hati kita setiap hari. Itulah kasih karunia. Jadi Paulus mengatakan bahwa tingkah laku yang baik bukan berasal daripada diri sendiri, tetapi berasal dari kebaikan Allah, sehingga dia menaruhkan roh kemerdekaan terus bersuara dalam hati nurani kita setiap hari. Jadi ilo nakamiandat kasih karunia Allah quality control dati. Oleh itu kita mengalami ketidakmampuan sebenarnya, tetapi kasih karunia imanahak dati kemampuan. Dapat di minggu lalu selepas khotbah, selepas firman Tuhan disampaikan, sharing aku di Norli. Hara kay Norli, katangan Norli, oh ada di sana. Dia bilang si Norli, Pastor, sambayangan ako no, ako nada kamampu dot mana pada ikuto kapya nga ako kamampu menerima, ako nada kamampu meneruskan penerjemahan Alkitab dalam bahasa kami kadaw. Nga kangko daw, kaila kay Norli kangko daw. Kaila ka nakaprimanan dot, kaprimanan ketidakmampuan itu kasih karunia. Ketika roh kita sedang bersaksi tahu dalam diri kita. Roh sedang bersaksi kepada kita, itu kasih karunia bahwa saya tidak mampu. Lalu pada waktu roh bersaksi dalam hati kita, saya tidak mampu, secara langsung roh juga membimbing kita kepada ketulusan dan kemurnian.
ketulusan dan kemurnian berarti ketaatan, berkaitan juga dengan menaati, itu ketaatan baru, menaati Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam ketidakmampuan kita. Sebenarnya mengalami ketidakmampuan itu adalah kasih karunia. Roh sedang berbicara, suara hati sedang berbicara dalam hati kita untuk kita meminta kemampuan daripada Roh yang memberi bimbingan kepada kita. Karena suara hati adalah kasih karunia Tuhan. Jadi itu makanya yang paling penting di situ adalah kesadaran. Karena suara hati adalah kesadaran. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Penutup hari ini bahwa Paulus berprinsip bahwa penilaian manusia, penghakiman manusia terhadap pelayannya tidak mempengaruhinya. Ini yang saya rumuskan bahwa prinsip Paulus bahwa penilaian manusia, penghakiman manusia terhadap pelayanannya tidak mempengaruhinya. Tidak mempengaruhi komitmen pelayanan Paulus. Ini yang saya dapat rumusan dari situ. Seterusnya, bahkan Paulus tidak menghakimi dirinya sendiri, walaupun dia sendiri tidak menganggap dia benar, walaupun dia tidak menganggap dia dibenarkan. Karena hati nuraninya memberi kesaksian bahwa yang menghakiminya adalah Tuhan. Artinya yang memberi penghakiman kepada orang lain, memberi penghakiman kepada dirinya sendiri adalah Tuhan. Yang Rasul Paulus tahu adalah Tuhan sumber kekuatan. Jadi jangan kita sikit-sikit mengikut dengar kata orang. Karena itu akan membuatkan kita tidak bertumbuh. Karena penghakiman Tuhan sebagai satu-satunya otoriti yang berhak menghakimi Paulus dan juga di hadapan manusia. Jadi tindakan penghakiman hati nurani yang lemah tidak akan memberhentikan pertikaian dan masalah kita. Sampai bila-bila. Kalau kita sikit-sikit mendengar suara-suara sumbang, penghakiman yang menuduh hati nurani kita yang jahat, sampai bila-bila pertikaian, masalah, pergaduhan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kemerdekaan hati nurani mencerminkan kemerdekaan Kristus bukan sebagai pembebasan dari penghakiman moral, tetapi yang paling penting di situ adalah hubungan kita dengan Allah. Itu sangat penting. Apa yang menandakan kemerdekaan hati nurani Kristen bukanlah dalam bidang pembentukan penghakiman moral, penilaian moral, tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting, kah? Bukan didasarkan pada penghakiman penilaian, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Baik hubungan kita dengan Tuhan, baiklah hubungan kita dengan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang kami telah dengar bersama pada pagi hari ini. Berbicara tentang ketaatan baru, konsep ketaatan baru, berbicara tentang kemerdekaan dan suara hati. Kami tahu bahwa Engkau sudah memberikan kami hati nurani, roh kemerdekaan yang tercermin dalam suara hati kami setiap hari. Dan biarlah sifat-sifat Allah itu, sifat roh itu tercermin dalam hati kami, supaya setiap hari suara-suara roh itu terus memberikan bimbingan, memberikan kesaksian, memberikan peringatan, menjadi hakim, memberi penguatan, memberi komitmen kepada kami untuk terus melayani Tuhan. Walaupun kami senantiasa berjuang dengan perjuangan, banyak suara-suara kedangingan kami yang coba menghilangkan suara-suara roh dalam hati kami Tuhan. Kami memohon supaya berdasarkan kasih karunia Allah, Tuhan telah memberikan kami roh kebenaran, yaitu suara hati dalam hati kami, untuk menguatkan keyakinan kami tentang kepastian dan penguatan untuk kami terus hidup di dunia ini, memperjuangkan iman dan mengerjakan keselamatan kami. Berkatilah semua jemaat Tuhan
diberkati dalam segala aspek kehidupan, penguatan iman, penguatan pelayanan, penguatan pekerjaan, penguatan semua usaha-usaha, penguatan kasih dalam keluarga. Dan apapun cobaan yang dihadapi, Tuhanlah yang menguatkan hati kami semua ya Bapa. Jemaat yang Sia kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan ingatlah bahwa suara hati adalah kasih karunia Tuhan yang merupakan cerminan dalam sifat-sifat kita untuk meneruskan kehendak Tuhan. Jalanilah hidup dengan setia, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya dan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita dan generasi-generasi kita yang akan datang. Mari kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat balik, Tuhan memberkati. Dan harus ada tambahanku di minggu depan pentingnya hari kesyukuran kita dan juga kebaktian keamatan melalui gereja. Jadi tema pakaian natinga bolehkah tradisi? Asa na baju tradisi dati om kada ako gadat asa baju tradisi kuti ako ni sambayang kaya tidak. Jadi asa na pakai baju tradisi om memakai na baju nuno na pa. Okay Tuhan haran na pa hit asa na ngandat kesaksian dat mentor reading ka sempeton ka dialu-alukan untuk persembahan spesial. Ini dorongan si pastor ini. Haran na pa di antara dati dat aminait segera lagi kita mau mengerohanikan semua tradisi-tradisi kita. Karena persembahan tim tagung, nah silakan. Tarian tradisi silakan. Karena menguriding, harap pada itu reading itu. Ambil kesempatan untuk coba kamu akan hubungi majelis sidang ataupun sempeton. Kita alung-alungkan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari ini, ada uji, ada Tuhan, amarayo, Tuhan, oh dosa Tuhan, marajari nawo, ada uji, ada Tuhan, menari, arayo, Tuhan, oh dosa Tuhan, marajari nawo, 1, 2.
Oh,